underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ojek online tidak dapat BBM subsidi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan menteri kita ini kan ya sampai hari ini ya mestinya itu bingung ya. Karena memang subsidi bahan bakar minyak itu di Indonesia ini kan asal siapa beli dikasih kan. Ya. Itu memang dinilai oleh banyak orang menjadi rahasia umum bahwa subsidi ini memang yang menikmati itu adalah banyak orang yang kaya. Jadi uang rakyat yang bayar pajak itu buat subsidi dia. Maka ini harus dirubah. Makin besar subsidinya dan pemakaian bensin tuh tiap tahun tuh bukan makin kecil tapi makin banyak. Bayangin industri sepeda motor itu setahunnya itu sampai dengan 10 juta lebih. Kalau kita lihat di jalan-jalan, sepeda motor tuh seperti kumbang, lampunya nyala. Kalau siang hari, wadah sempat betul-betul kumbang. Jadi penuh dengan sepeda motor. Nah, itu satu ya. Jadi itu makan bensin subsidi. Nah, kalau sudah subsidi itu kan artinya pemerintah tombok kan. Modalnya bensin itu mungkin 1 liter itu 15.000 dijual 10.000, tombok 5.000 per meter, per liter. Bayangin sehari berapa ratus ribu liter, tomboknya berapa? Nggak cuma ratusan ribu, jutaan liter ya. Nah oke. Itu kalau produksi minyak itu kan 5 juta barel sehari gitu ya, jadi dua besarnya sekali itu. Ya, jadi tomboknya itu udah nggak karuan. Nah, sekarang kan dipikirkan bagaimana caranya agar supaya subsidi itu kena sasaran. Betul. Nah, sekarang harus dipikirkan. Kemarin pakai metode-metode yang istimewa, ya, yang canggih, digital. Ya, jadi kalau orang mau beli pakai digital, pakai QRIS itu ada barcode yang difoto baru boleh beli. Terus ada ketentuan kalau plat merah nggak boleh beli. Ya ada juga begitu kan. Nah memang tujuannya agar bisa mengurangi, cuman sampai hari ini itu pola-pola seperti itu kan kelihatannya nggak efektif ya. Terjadi banyak masalah. Nah belum macam-macam lah urusannya ya. Nah maka sekarang memang lagi dipikirkan. Nah sekarang menteri kita ini mengeluarkan statement yang ojol itu sebetulnya nggak boleh subsidi karena ojol ini kan untuk usaha. Jadi kalau usaha nggak ada subsidi. Jadi sekarang ojol itu kalau mau beli bensin harus bensin yang tidak subsidi, yang harganya itu jauh di atas yang subsidi. Nah apa efeknya? Kalau ini memang terjadi ya efeknya pendapatan dari driver ojol itu ya menjadi rendah kan, karena beli bensinnya lebih mahal. Nah kalau ini supaya dia tetap income-nya baik, maka tarifnya ojek itu harus naik kan. Tidak menimbulkan masalah lagi Om Bob. Iya. Jadi ini memang seperti lingkaran setan. Dinaikkan bensinnya, ongkosnya naik. Betul. Jadi kalau ongkosnya naik, ribut-ribut. Nanti disubsidi lagi. Dan ini juga perlu dipikirkan. Kalau misalnya teorinya menteri kita itu betul, ojol itu kan untuk usaha. Jadi kalau namanya usaha ya nggak boleh disubsidi. Ya, ini memang kalau terjadi perselisihan dagang internasional memang itu sering terjadi. Misalnya ada orang yang import besi baja, harganya murah. Wah itu kan terus dianggap oh ini karena subsidi. Karena pemerintah memberi subsidi sehingga modalnya bisa turun, jadi dia jual rugi nggak apa-apa. Nah kalau sudah jual rugi kan negara-negara lain jadi sempoyongan. Karena harganya dia pasti lebih mahal daripada
barang yang disubsidi sama pemerintahnya, maka itu juga nggak boleh. Nah sekarang kalau kita kembali ke masalah ini, bagaimana ide dari Pak Menteri tadi? Pertanyaannya ngontrolnya bagaimana? Kalau memang ojol nggak boleh ya pinter-pinteran kan? Ceritanya loh ya, pencuri itu kan lebih pinter daripada pengawasnya. Oke, kalau kendaraan saya nggak boleh ya oke. Ya saya pakai antri pakai kendaraan yang bukan untuk ojol. Ya, dan sekarang kan tidak ada bedanya kendaraan yang untuk ojol dan tidak itu bedanya apa? Bedanya kan di jaketnya, jaketnya sama helmnya. Kalau ada nama perusahaannya itu lah, oh ini ojol. Nah, sekarang kalau nggak pakai itu, jaketnya dicopot, antri bilang apa? Apakah itu ojol? Kan nggak ngerti. Ya, jadi kalau buat peraturan itu yang bisa controllable. Kalau nggak bisa dikontrol janganlah. Ya. Kalau begitu yang benar seperti apa Om Bob supaya tidak terjadi keributan seperti ini terus? Iya, yang paling betul juga ide kemarin itu yang ditelurkan pemerintah baru Presiden Prabowo. Apa itu? Yaitu subsidi akan diberikan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai kepada rakyat yang memang ada di bawah garis kemiskinan. Ya, apakah dia itu tukang ojek, apakah dia itu petani, apakah asal pendapatannya dia itu dalam di bawah garis kemiskinan, kasih bantuan tunai. Dia bisa beli bensin, ya itu otomatis sudah subsidi kan? Nah, kasih aja. Dengan demikian orang kaya kan nggak dapat subsidi. Jadi dia harus beli harga bensin yang harganya benar. Nah, otomatis kan bebannya negara sidik. Ya, karena nggak mungkin kalau ini udah disubsidi pakai uang tunai, itu subsidinya ya itu lebih besar dari hasilnya dari penjualan BBM. Itu kan nggak mungkin. Berarti ada permainan. Ya, jadi paling betul memang bantuan tunai langsung itu yang harus dilakukan. Jadi caranya ya datanya harus betul. Nah, sekarang kan canggih. Ya, internet canggih. Ya kan digital canggih. Masalahnya di orangnya. Bisa nggak pemerintah itu mempunyai task force, satuan tugas ya. Satuan tugas yang betul-betul bertugas sampai lapangan. Ya, semacam barisan gitu kan, ratusan ribu itu menjadi sukarelawan kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah diangkat jadi pegawai ad hoc untuk mengatur bantuan tunai langsung ini kepada yang diperlukan. Nah, ini harus jiwanya militan, memang untuk negara bukan untuk kantongnya sendiri. Ya, kalau ini ada bisa ya udah selesai urusannya. Apa semudah itu Om Bob? Ya memang nggak mudah. Ya, tidak ada urusan itu yang mudah. Tergantung kemauan dari pemerintah ini mau nggak. Kalau mau pasti bisa. Monitornya betul, nah itu mesti bisa. Toh sekarang Bank Rakyat Indonesia itu sampai kecamatan itu ada banknya semua kok. Betul. Ya, dan sekarang banyak sekali digital. Mau ngirim duit sama mereka, ya tinggal dikirim pakai pakai internet selesai. Yang penting kan mereka punya rekening untuk ngambil tunainya di mana, yaitu Bank Rakyat yang sudah ada di seluruh pelosok-pelosok itu. Jadi di mana ada kemauan itu pasti bisa. Tapi kalau kemauannya ada batu di balik udang, ya apapun aturannya juga tidak akan selesai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.